Ketika ada seorang kena penyakit berat, ya apapun itu, obesitas di mana-mana, penyakit kronik degeneratif di mana-mana, salah satu caranya kita untuk terjaga atau terawat kesehatan kita itu, Bapak Ibu sekalian, adalah apa? Coba hari-hari ya, bangsa 20 menit itu bagus banget memberikan efek ke badan. Mulai dari stresnya bisa berkurang, bahkan tensi bisa kurang, dan seterusnya. Mendapatkan kesembuhan. Hampir semua sel rusak dimakan sama dia. Ada salah satu yang saya banyak sampaikan di berbagai macam atau di berbagai kajian atau majelis, saya sampaikan bahwa niatnya apa? Saya mau hidup sehat, gitu ya, dalam hati kita sebutnya itu ya, untuk mengembalikan jasad ini kepada yang punya dalam keadaan yang baik, sebagaimana dia ciptakan dalam keadaan yang baik. Itu aja niatnya, ada yang lain. Jadi niatnya, ya Allah, aku niat mau hidup sehat untuk mengembalikan jasad ini kepadamu nanti kelak dalam keadaan yang baik sebagaimana engkau ciptakan ini dalam keadaan yang baik. Sehingga nanti apa? Ini menariknya. Kita tahu hadisnya kan, innamal a'malu binniyat. Bahwa semua amal itu tergantung dari niat. Sehingga nanti apa? Ketika Anda minum jahe niatnya karena Allah, Anda minum kunyit karena Allah, Anda minum air kelapa karena Allah, Anda minum air putih karena Allah, dan seterusnya yang sehat-sehat tadi, ya sudah dipagari dengan niat tadi, sehingga ini yang kita kerjakan dapat pahala. Itu bedanya kita sama orang-orang non-muslim. Bedanya kita, sehingga nanti Anda makan nanas, ya Allah, aku makan nanas ini supaya tubuhku berlimpah enzim, serat dan seterusnya, gitu loh. Ya, maka diperbaiki niatnya. Ya, jadi jangan ada keluar kata-kata nanti mati juga, benar mati juga. Cuman ada orang yang menjaga tubuhnya sehingga nanti pada umur 60 tahun, 70 tahun dia masih bisa, bahkan dia masih bisa pergi umroh, dia bisa tawaf, dia bisa sa'i tanpa kursi roda. Itu kan tidak mungkin dia bisa lakukan kalau di umur sebelumnya dia nggak jaga kesehatan, nggak mungkin. Ya, makanya sering saya lihat orang-orang yang mau maaf gitu tinggal di kampung gitu tuh, mereka tuh punya asik aja gitu ya. Makan zaman Covid kemarin kita sibuk aja bermasker ya. Mantang-mantang aja di kampung. Orang sibuk berjemur-jemur, kami tiap hari berjemur di sini. Ya. Dan seterusnya. Artinya apa? Salah satu caranya kita untuk terjaga atau terawat kesehatan kita itu, Bapak Ibu sekalian, adalah apa? Adalah dekat-dekatlah sama alam. Dekat-dekat sama alam. Contoh mungkin begini. Hal sederhana yang kita mungkin lakukan ya. Misalnya nyeker. Nyeker itu keren, beneran keren, Masya Allah. Coba hari-hari ya, tentunya yang bagi wanita ya, jaga aurat tetap ya. Jadi maksud saya ini secara umum saja. Jadi kalau Anda bisa nyeker tiap hari bangsa 20 menit itu bagus banget memberikan efek ke badan. Mulai dari stresnya bisa berkurang, bahkan tensi bisa kurang, dan seterusnya. Ya, nyeker. Ya. Itu contohnya. Nah, terakhir mungkin tadi saya sempat ceritakan tentang tubuh kita itu punya kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri. Tapi secara mekanik tubuh kita juga bisa dibersihkan secara mekanik. Salah satu bentuk yang kita bisa lakukan untuk membersihkan tubuh kita adalah bekam. Bekam, hijamah, ya, cupping. Ya. Itu salah satu metode pembersihan tubuh kita yang Masya Allah tabarakallah ya, Allah sudah atau mungkin Rasulullah sudah sampaikan kepada kita dalam banyak riwayat hadis ya. Nah, sehingga coba mulai dirutinkan bekam sebulan sekali. Dalam sebuah hadis Nabi berkata begini, Nabi bersabda begini. Kata Nabi itu asyifa salasa, kata Nabi. Kesembuhan itu ada 3. Asyifa salasa. Yang pertama syarbatil asal, minum madu. Yang kedua syartahtil mihjam, bekam. Yang ketiga kay. Ya. Yang pertama tadi minum madu, bekam sama kay. Tapi kata Nabi aku nggak suka kay, tapi kita tetap pakai sebenarnya kalau ada kasus-kasus tertentu. Dalam riwayat yang lain Nabi juga menjelaskan. Kata Nabi begini, inna afdala ma tadawaitum, kata Nabi SAW,
bahwa sesungguhnya pengobatan yang paling afdol, kata Nabi, adalah berbekam. Ya, nanti coba dicari ya tempat-tempat berbekam, atau kalau Anda sudah bisa belajar, sudah belajar bekam gitu ya, mulai rutinkan setiap bulan, 1 bulan sekali berbekam. Bulan sekali aja. Apa efeknya bekam, Mas? Sedikit saya cerita. Efek bekam itu, kata teman saya, seorang peneliti bekam, dia seorang dokter juga, dia katakan seperti orang cuci darah, seperti. Dahsyatnya bekam itu. Itu yang pertama. Saya jelasin garis besarnya saja ya. Efek yang kedua apa? Efek yang kedua, Anda tahu atau mungkin pernah baca lah ya, pastinya, penyakit HIV, AIDS, itu kan penyakit, ada mengatakan autoimun segala macam, tapi itu penyakit berat, katakanlah gitu. Artinya, ketika ada seorang kena penyakit berat, ya apapun itu, apakah sel imun yang keluar sama dengan sel imun ketika dia kena batuk pilek? Sama nggak? Sama. Tidak sama kan? Jadi ketika penyakit berat itu terjadi, maka sel imun yang dikeluarkan oleh tubuh kita itu pasti akan sel imun kelas kakap, bahasa kita gitu loh. Oke? Nggak mungkin sel imun buat waktu pilek doang, nggak mungkin. Nah, bekam itu mengeluarkan semua sel imun yang biasanya keluar kalau ada penyakit berat. Ya, kebayang dahsyatnya bekam. Makanya ada riwayat hadis yang menjelaskan bahwa Nabi kita alaihissalatu wassalam ya, ketika beliau Mi'raj, dan di Mi'raj itu beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah. Kita taunya perintah sholat. Tapi dalam riwayat hadis yang lain sebutkan bahwa malaikat-malaikat yang berjajar dan menyambut Nabi di sana di langit itu berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu mengatakan, ya Muhammad mur ummatika bil hijamah, kata malaikat itu bilang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad perintahkanlah, anjurkanlah umatmu untuk berbekam. Jadi setelah dibersihkan atau setelah kita mendapatkan kenikmatan berupa sholat yang Nabi dapatkan perintah itu waktu Mi'raj, maka Nabi SAW juga ternyata mendapat pesan dari para malaikat. Kalau malaikat ngomong, kira-kira ngomongan itu dari siapa? Dari Allah lah. Mereka semua berpesan, ya Muhammad anjurkanlah umatmu untuk berbekam. Coba dirutinin berbekam. Ya, setiap bulan sekali cukup. Adakah tanggal-tanggalnya? Ada. Dalam sebuah riwayat hadis yang menjelaskan bahwa ada tanggal berbekam yang di situ kata Nabi, kalau orang berbekam di tanggal situ, maka kata Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan kesembuhan. Di tanggal berapa? Di tanggal 17 atau 19 atau 21 di setiap bulan Islam. Sekarang tanggal 21 ini. Rajab. Ya. Jadi ada janji Nabi Muhammad SAW di situ yang Nabi katakan orang berbekam di tanggal-tanggal itu, maka dia akan mendapatkan kesembuhan. Ya, jadi mulai dirutinkan tuh bekam. Ya, cari klinik-klinik bekam yang sudah berstandar dengan asosiasinya. Asosiasinya namanya Perkumpulan Bekam Indonesia, PBI. Ketuanya yang lagi ngomong. Gitu. Ya. Ya mudah-mudahan kegambar ya kira-kira ya sedikit yang saya sampaikan ini, dan tentunya sebaik-baik ilmu itu adalah yang diamalkan. Ya. Gak apa-apa Anda mulai dikit-dikit pelan-pelan memperbaiki, apalagi Ramadan kayak begini ya mau datang gitu kan, kita mulai di Rajab, Sya'ban ini kita sudah mulai bermanuver ya untuk mempersiapkan diri kita ketika Ramadan, sehingga nanti Ramadan udah siap kita. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi semua diterapkan, coba aja lihat nanti, subhanallah ya. Sadar atau tidak sadar, setahu saya, kunjungan orang berobat ke rumah sakit itu lagi Ramadan turun loh. Ya, turun setahu saya. Ya. Jadi orang dengan puasa tadi, itu seperti Allah sedang detoks badan kita. Allah bersihin. Karena memang tubuh kita itu punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ya,
Tubuh kita itu punya kemampuan untuk meregenerasi dirinya sendiri, bahkan memakan sel-sel yang rusak. Kalau apa? Kalau dia dilaparkan. Dilaparkan. Yang itu dikenal sebagai namanya prosesnya otofagi. Jadi otofagi itu sel-sel tubuh kita itu memakan sel-sel yang rusak, dengan catatan itu bisa terjadi kalau apa? Kalau orangnya lapar atau berpuasa. Ya. Hampir semua sel rusak dimakan sama dia. Ya. Makanya jangan sering-sering makan, jangan sering-sering kenyang. Makan kapan? Kalau perlu. Kalau tidak perlu nggak usah makan. Tanda kita butuh makan apa? Lapar. Jadi sekarang itu penyakit yang ada zaman sekarang di mana-mana itu terjadi gara-gara apa? Kebanyakan makan. Kebanyakan makan. Nggak perlu makan. Dikit-dikit makan, dan sekali makan pun banyak. Ya. Sehingga yang terjadi apa? Ya mau maaf, obesitas di mana-mana, penyakit kronik degeneratif di mana-mana, dan seterusnya. Ya. Sedangkan sebenarnya sudah, kalau tadi jamaah sekalian mendengarkan penjelasan saya tadi, mudah kan? Aslinya mudah loh. Cuman tadi itu musuhnya syaitan. Gitu. Bahkan bapak moyang kita, Nabi Adam, ya, diturunkan dari surga gara-gara urusan apa? Makanan. Ya kan? Diturunkan gara-gara makanan. Udah dibilang jangan dimakan. Ya takdirnya begitu. Ya. Meskipun tuh pembahasannya akan lebih dalam lagi. Kenapa Nabi Adam akhirnya memutuskan untuk makan itu? Ya kalau ada yang mau tanya lebih dalam lagi, waktu Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam nanam apa? Kan nggak ada makanan. Di surga pengen anggur, anggurnya datang. Pengen apa, jeruk, pengen apa, semua itu akan datang. Di bumi nggak bisa. Nah waktu Nabi Adam diturunkan Allah di bumi, Nabi Adam nanam apa? Itu ada kisahnya. Ada kisahnya. Ya. Kok bisa Nabi Adam bisa nanam gitu kan? Padahal nggak ada ilmu saat itu. Maksudnya nggak ada guru, nggak ada sekolah. Ya. Jawabannya apa? Jawabannya satu ayat aja. Allah bilang dalam Al-Qur'an, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan kami ajarkan Adam itu nama-nama semuanya. Jadi Adam itu diajarin Allah semuanya, semua kebutuhan yang ada di langit, di bumi, semua ilmu Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam. Ya. Dan karena Nabi Adam diberikan Allah ilmu sedemikian rupa kayak begitu, ya, Masya Allah, tabarakallahnya apa? Gara-gara ilmu itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bersujud atau hormat kepada Nabi Adam. Jadi orang itu mulia karena ilmu, itu kuncinya. Hinanya seseorang karena kebodohannya dia. Ya, maka ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, suruh baca. Ya, tiap hari coba usahakan baca, bukan baca handphone, baca buku. Ya, 6 halaman lah, ya baca tiap hari itu 3 halaman. Ya. Kalau nggak minimal, kalau nggak buku baca Quran, paksain baca Quran tiap hari, biar terinstal itu barang, apa namanya, keberkahan itu pada diri kita, ya terinstal. Yang hatinya keras jadi lembut, yang bahil jadi dermawan, yang ketakutan jadi tenang, dan seterusnya, ya tiap hari, ya supaya apa? Kita mampu merasakan sehat, kan kita sering bilang kan, atau sering dapatkan sehat jasmani dan rohani, gitu. Jasmaninya juga nggak benar-benar banget, yang dimakan juga berantakan, rohaninya juga berantakan. Jadi zaman sekarang itu kerusakannya sempurna. Jasmani bermasalah, rohani bermasalah. Gitu ya. Maka Islam ini memberikan panduan dan pedoman yang jelas bagaimana cara menjaga itu tadi. Ya. Kalau lebih dalam lagi dia punya Islam itu memberikan panduan ya, mulai dari iman, akal, ruh, jiwa, nafsnya kita semua ada panduan untuk menjaganya.